Bikin jurnal itu gampang-gampang susah. Sedikit sharing kepada teman-teman tentang fenomena jurnal yang ada di Indonesia saat ini. Dari list Sinta ada sekitar 5.000-an lebih. Kemudian untuk di bagian kesehatan ada sekitar 79-an. Sekitar begitulah yang sudah terakreditasi Sinta. Namun banyak juga jurnal-jurnal yang belum terakreditasi. Dalam artian pertumbuhan jurnal di Indonesia ini sudah sangat begitu cepat dan ini merupakan suatu progres yang sangat luar biasa karena transformasi dari perpustakaan ke open access directory. Jadi di mana dulu kita susah mencari informasi karena kita harus pergi ke perpustakaan setiap kampus. Kemudian susah juga orang untuk membacanya. Kemudian saat ini berubah menjadi online, di mana setiap pembimbing dan membimbing mahasiswanya dan aturan di kampusnya untuk mempublikasikan hasil penelitian mereka. Jadi baik dari S1, S2 maupun S3. Juga dosen dituntut untuk publikasikan hasil research demi kepentingan promosi akademik mereka. Jadi inilah fenomena-fenomena yang ada saat ini, di mana ada suatu kebanggaan untuk kita karena terjadinya proses transisi dari offline ke online. Namun ada fenomena baru lagi, yaitu di mana terjadinya perkembangan yang begitu pesat dari jurnal ini. Nah, yang ingin saya garis bawahi adalah saya tidak ingin bilang bahwa kita stop untuk bikin jurnal, tidak, bukan seperti itu. Tapi saya ingin menggarisbawahi bahwa kita sesama editor, sesama publisher, sesama pengelola jurnal, mari kita saling memperbaiki, kemudian saling mengingatkan, kemudian menjaga kualitas konten yang ada di jurnal masing-masing. Saya di bagian kesehatan, khususnya di bagian keperawatan, punya teman juga, beberapa teman yang bikin jurnal juga dari masing-masing kampus. Ya saling mengingatkan begitu. Prosesnya jelas begitu untuk peer review, kemudian editingnya juga jelas, jangan melanggar policy yang ada. Jadi publication ethics-nya harus tetap diikuti begitu. Karena apa? Karena posisinya saat ini adalah masing-masing kampus itu, satu kampus mungkin satu jurnal, satu fakultas satu jurnal, dan bisa juga masing-masing departemen punya jurnal. Jadi saling berkompetisi masing-masing departemen di satu fakultas begitu. Jadi ini merupakan suatu fenomena-fenomena yang luar biasa begitu ya. Karena dalam artian ya bilang saja kita punya bimbingan, kita punya mahasiswa yang masing-masing punya departemen, yang masing-masing mahasiswa yang dari departemen tersebut harus publish di jurnal yang punya departemen mereka. Jadi agak gimana begitu. Bikin jurnal itu gampang-gampang susah. Cukup bikin website, mewakili kampus, kemudian kita minta ISSN dari LIPI, dapatkan artikel, cukup 5 artikel untuk satu isu, kemudian publikasikan online. Sudah cukup. Masalahnya sekarang bagaimana menjaga kualitas konten, kemudian tetap berjalan seiring dengan publication ethics. Menjaga kualitas konten itu ya gampang-gampang susah, karena posisinya terkadang untuk jurnal-jurnal yang baru mungkin susah untuk mencari artikel-artikel yang ada. Terkadang kita mengemis begitu. Jadi waktu di Belitung Nursing Journal itu, zaman-zaman tahun 2015-2016 itu ya kadang-kadang minta lah sama teman untuk bikin artikel atau mempublikasikan artikel mereka, hasil riset mereka ke jurnal saya begitu. Jadi walaupun saya minta begitu, tetap saya ikuti prosesnya sesuai dengan publication ethics. Itu menghabiskan banyak waktu untuk mengikuti alur dari guideline-nya, reference-nya saya perbaiki satu persatu, saya cek betul-betul reference-nya ini begitu kan, menggunakan EndNote saat itu yang jelas, reference jelas, kemudian guideline oke, bahasa Inggris tetap dijaga begitu. Jadi saya tidak ingin mempublikasikan artikel yang 1 minggu publish, 2 minggu publish, tidak mau begitu. Saya tetap jalankan proses peer review-nya. Saya juga minta teman untuk peer review. Ya bilang saja jangan dulu kencang-kencang begitu proses peer review-nya. Penting adalah instrumen tidak bermasalah. Kalau misalnya quantitative study, kalau qualitative study, credibility-nya juga oke, masuk akal lah posisi akademik, ya accept saja begitu. Jadi bukan hanya sekedar dari 5 artikel dapat duit, oke selesai.
tidak bisa dipungkiri dunia jurnal ini adalah dunia bisnis saat ini, ya bisa saya bilang begitu, terutama di lingkungan pendidikan. Jadi masing-masing punya jurnal, setiap orang bayar, jadi kita punya dapat duit. Saya punya jurnal hampir 3 tahun, itu 2 tahun lebih lah begitu, free of charge, menggunakan uang pribadi saat itu. Karena saya ingin membangkitkan semangat anak muda yang ada di kampung saya, yaitu di Belitung. Namun karena seiring dengan waktu posisinya ya tidak mungkin kita pakai uang pribadi terus begitu, jadi uang processing charge dari artikel tersebut ya kita gunakan untuk perbaiki website, kemudian menambah features untuk plagiarism check, nambah server biar tidak terlalu lelet begitu kan ya. Jadi sekarang sudah diperbaiki bagus sehingga akhirnya alhamdulillah sudah terindeks di Web of Science dan Scopus. Namun kita tetap maintain quality, kemudian kita hire juga editing editors untuk language. Yang ingin saya tekankan adalah saya tidak ingin menyebutkan bahwa BNJ jurnal yang bagus, belum, karena itu seiring dengan proses kita memperbaiki perlahan-perlahan. Saya tidak pernah bilang bahwa satu jurnal atau di Indonesia ini predator, tidak. Karena saya berpikir begini, bahwa setiap publisher atau setiap editor itu kan mungkin di awal bersusah payah mencari artikel sehingga mereka accept artikel dengan mudah. Nah, kemudian setiap tahun pasti mereka memperbaiki diri begitu, karena tidak mungkin lah mereka begitu terus tipenya, accept aja begitu. Ya kita harus pikirkan kualitas konten, karena kalau misalnya kita berpikir untuk naikkan level ke lebih tinggi, misalnya terindeks Scopus atau Web of Science, mereka tentu melihat kualitas konten. Salah satu kriterianya selain dari citasi, peer review proses sama editorial prosesnya, ya tetap kita harus jaga kualitas konten. Jadi teman-teman khususnya mahasiswa ya, kalau memilih jurnal juga ya banyak juga kok jurnal yang di Scopus ataupun Web of Science, banyak juga setelah mereka terindeks berubah haluan begitu, menjadi lebih cepat publishnya, bisnis mulai dimainkan karena sudah dapat duit begitu kan ya. Terkadang satu isu lebih dari 100 artikel, ya terkadang kita berpikir ngeri-ngeri juga begitu ya, mau tidak mau jurnal tersebut menjadi salah satu jurnal yang diwaspadai begitu ya. Akhirnya ya terbukti apa kata saya begitu. Jadi jurnal yang publish satu isu 100 lebih sampai kadang-kadang 1000-an kan aneh juga begitu, ngeri juga. Jadi dari artikel langsung main accept saja begitu. Jadi ya wanti-wanti lah kita sebagai mahasiswa begitu. Jadi jangan cuman karena cepat nggak mau publish di situ walaupun sudah Scopus, ya pikir-pikir lagi, karena kita bawa reputasi kampus bukan reputasi pribadi begitu. Kalau atas nama pribadi sih ya terserah begitu, tidak ada masalah, tapi kalau kita publish atas nama kampus ya kita berpikir kembali begitu. Sayang begitu kalau misalnya artikel atau researchnya bagus kemudian publish di jurnal yang kurang pas lah, dalam artian begitu kan sayang begitu. Ya tidak apa-apa lah kita habiskan waktu sedikit begitu, tapi jurnalnya jurnal bereputasi yang setiap scholars yang ada di profesi masing-masing itu kenal dengan jurnal tersebut, itu rasanya kebanggaan tersendiri begitu, dibanding dengan pengen cepat-cepat publish tapi di jurnal yang orang pun mewaspadai begitu. Jadi ya begitulah cara berpikirnya begitu. Ya mungkin segitulah yang ingin saya sampaikan di fenomena jurnal saat ini. Ya kita masing-masing kampus, masing-masing departemen, masing-masing publisher dan editor, mari kita jaga kualitas konten yang ada di jurnal-jurnal yang ada di Indonesia, karena ini adalah PR kita bersama. Suatu kebanggaan kita punya banyak jurnal sekarang. Tidaklah gampang memaintain kualitas artikel di jurnal tersebut, karena kita tidak maulah masuk ke dalam blacklist dari database yang ada terkenal di dunia sana. Jadi kita saling mengingatkan sesama. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selebih dan sekurangnya saya mohon maaf. Kemudian mari kita berdiskusi lebih lanjut jika ada pertanyaan. Terima kasih banyak.